Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alam yang lebih tinggi, di dalam istana kuno berbintik-bintik. Aku bisa samar-samar melihat dunia yang diwarnai dengan darah dan banyak nyawa menghilang. Seseorang berbicara dengan suara tenang. Energi kacau mengelilingi individu ini. Ketika malam tiba di negara surgawi, semua kehidupan akan memuji dengan hormat. Jalan yang ditempa melalui darah dan tulang akan muncul, dan bulan darah akan menggantung di langit. Sebuah celah dalam kekosongan dengan demikian akan terbuka. Di sajadah lain, kabut menyelimuti udara, berkabut dan jahat. Alam bawah, gunung tiga kehidupan. Shi Hao tetap dalam isolasi selama 2 bulan. Hari itu, dia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dia tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia terbangun dari pemahaman Dao-nya. Waktu yang lama telah berlalu, dan selalu damai. Akankah sesuatu terjadi? Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Dia bangkit dan melihat sekelilingnya. Gunung-gunungnya hijau dan lembah-lembahnya subur dengan kehidupan. Dia berjalan keluar dari pegunungan dan tiba di sebuah kota kecil. Dia duduk di dalam toko anggur keluarga, dan kemudian dia tiba-tiba ingin kembali ke Stone Village. Entah kenapa, dia mulai merindukan mereka, dan dia ingin segera bertemu dengan orang tuanya. Apa yang terjadi denganku? Mengapa saya tiba-tiba memikirkan orang-orang dekat saya dan ingin bertemu dengan mereka? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bahkan belum meninggalkan alam bawah, namun dia sudah merasakan keengganan seperti ini. Sekelompok anak berteriak-teriak, berlarian di ganggang. Bahkan ada anak-anak kecil yang terhuyung-huyung, mencoba mengejar yang lain. Anak terakhir jatuh tersungkur, membuatnya menangis dengan suara wawa sambil mengucek matanya. Seorang anak yang lebih besar segera berlari dan mengangkatnya. Ada air mata yang menggantung dari bulu mata si kecil saat dia menangis dan tersenyum pada saat yang sama. Akhirnya, dia mulai tertawa sangat bahagia. Shi Hao sangat terpengaruh. Jenis senyum murni dan air mata bahagia membuatnya merasa seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, saat dia riang dan tanpa kekhawatiran. Benar-benar periode waktu yang menyenangkan. Dia berdiri. 1 jam kemudian, sekelompok anak mengikuti di sekitar sisi Shi Hao, membuat keributan saat mereka berjalan melalui jalan besar bersama. Kakak, aku ingin makan tanghulu. Di bahu kiri Shi Hao duduk seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanghulu berdiri di depannya, air liur muncul di sudut mulutnya. Aku juga ingin satu. Di bahu kanannya ada anak laki-laki kecil yang jatuh ke tanah belum lama ini. Dia baru saja belajar berjalan baru-baru ini. Dia juga meneteskan air liur sambil menunjuk keluar. Bos, berikan setiap anak 1. Shi Hao tertawa. Baik. Bos itu berseri-seri dengan gembira. Rombongan anak-anak langsung bersorak dan berbondong-bondong maju, berdesakan maju dan mengelilingi tribun tanghulu. Mereka semua mengulurkan tangan kecil mereka dengan ekspresi kerinduan. Akhirnya, semua orang puas. Mereka semua sangat senang saat mereka mengepung Shi Hao dan berjalan bersama. Shi Hao mulai merenungkan dirinya sendiri. Apakah dia melewatkan sesuatu? Hati anak-anak adalah yang paling murni dan paling mudah untuk dipuaskan. Mereka riang dan tanpa kekhawatiran, sementara dia sendiri akan pergi ke alam yang lebih tinggi dan menempatkan dirinya di dalam badai besar. Dia telah dengan paksa terus maju selama ini. Ini adalah jalanku. Anak-anak ini pada akhirnya harus tumbuh dewasa. Dia melihat orang-orang yang berjalan di kedua sisi jalan, terus bergerak untuk bertahan hidup. 10 tahun kemudian,
anak-anak ini akan menjadi seperti mereka. Secara komparatif, demi mencari Dao, demi melampaui, ada titik awal yang lebih tinggi. Dia harus puas, dan dia harus tertawa bahagia setiap hari. Saya harus tersenyum, harus bahagia. Bahkan jika saya meninggalkan orang yang saya cintai dan memasuki alam yang lebih tinggi, saya tetap harus seperti itu. Shi Hao mulai tertawa dengan pikiran sederhana, memperlihatkan giginya yang berkilau. Jika orang-orang yang memalukan itu benar-benar ingin berurusan denganku, aku akan memakan semuanya. Baunya sangat enak. Roti daging naga bumi. Saya mendengar bahwa ada banyak esensi spiritual di dalamnya. Binatang buas itu sangat kuat dan aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Ketika mereka melewati toko roti kukus yang besar, beberapa anak yang lebih besar menelan air liur mereka dan diam-diam bergumam dan menutupi rasa malu mereka dengan lengan baju mereka yang compang-camping. Setelah mendengar dia berbicara seperti ini, anak-anak lain juga melihat ke depan. Wajah kecil mereka semua kotor, tetapi mata besar mereka cerah. Mereka semua menelan air liur mereka. Jika kalian ingin makan, maka aku akan mentraktir kalian semua sampai kalian semua merasa cukup. Shi Hao tersenyum. Betulkah? Luar biasa. Sekelompok anak-anak berteriak gembira dan penuh semangat. Kedua orang kecil di pundaknya juga tidak bisa berperilaku baik lagi. Mereka benar-benar ingin merangkak turun dan berlarian di tanah. Akhirnya, Shi Hao membawa mereka berkeliling, makan di sepanjang jalan, menggunakan semua jenis makanan ringan untuk memuaskan mulut dan selera anak-anak kecil ini. Ketika mereka berpisah, anak-anak semua enggan berpisah dengannya. Mereka mencengkeram lengan bajunya, tidak mau melepaskannya. Sampai jumpa. Shi Hao pergi. Setelah meninggalkan kota kecil ini, dia menghilang dengan sekejap dan kembali ke Tree Life Mountain. Dia menjadi sadar diri bahwa meskipun kultivasinya menjadi kuat, dia tidak memiliki pikiran yang tinggi dan menyendiri yang ingin melampaui dunia fana. Dia malah sangat menyukai jenis perasaan ini. Saya orang yang berdaging dan berdarah. Saya benar-benar tidak dapat memahami apa yang disebut dewa yang suka memandang rendah semua orang dari atas. Karena seperti itu, mengapa repot-repot turun? Tetap mainkan peranmu sebagai dewa. Daerah banjir, di dalam rawa. Kabut bertebaran. Ada energi yang kuat, dan beberapa buaya lumpur berkeliaran, menunggu mangsa muncul. Di depan, ada altar aneh dan terpencil yang seluruhnya hitam dan berkedip-kedip dengan kilau. Ada banyak simbol iblis yang diukir di atasnya, seolah-olah itu mengarah ke 9 lapisan dunia bawah. Beberapa sosok turun ke altar, semuanya diam-diam menempati sudut tempat ini. Mereka dengan hati-hati memeriksa simbol-simbol di altar, melihat apakah ada ketidaksempurnaan. Akhirnya, seorang individu berjubah abu-abu berkata dengan suara serak, "Mulai." Setelah orang ini berbicara, semua orang pergi dari altar dan berdiri di kejauhan. Mereka melantunkan mantra, menyebabkan altar itu menyala. Cahaya gelap mengalir ke langit, memengaruhi puluhan ribu makhluk hidup. Buaya lumpur di rawa segera mulai melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, itu semua sia-sia, dan mereka dengan cepat meledak, darah dan jiwa mereka berubah menjadi cahaya merah yang melayang menuju altar. Dunia dalam pengorbanan darah, kegelapan para dewa, buka jalan abadi dan biarkan negara surgawi turun ke dunia ini. Seseorang bergumam, seolah-olah mereka sedang melantunkan kutukan. Pepohonan di sekelilingnya tampak suram, dan dedaunan berkibar-kibar dalam kekacauan. Hong! Seorang individu berpakaian putih melambaikan lengan baju, dan kemudian lebih dari 10 juta orang melolong dalam kesedihan. Mereka mengalir turun dari langit seperti hujan ke altar hitam. Ini adalah bencana, seperti neraka yang hidup. Beberapa dari orang-orang ini mendarat di altar, sementara yang lain sudah meledak di udara,
berubah menjadi hujan berdarah. Untaian cahaya merah bergegas keluar, terbang ke simbol iblis altar. Pada saat ini, altar tampaknya telah membentuk dunia. Terlepas dari berapa banyak orang yang jatuh dari surga, mereka tidak dapat mengisinya. Mereka semua terserap, menyebabkan darah mengalir melalui tempat ini, mewarnai batu fondasi menjadi merah dan meresap ke dalam ukiran. String simbol iblis menyala, menggeliat seperti ular kecil. Mereka berubah menjadi garis-garis petir, membawa cahaya berdarah dan kekuatan jiwa. Ratapan sedih dari banyak orang bergema di udara. Ini adalah bencana yang tragis. Darah dan kehidupan puluhan ribu orang digunakan sebagai pengorbanan untuk altar iblis itu, semua demi menghubungkan ke alam yang lebih tinggi dan memanggil dewa tertinggi, membuka jalan bagi seseorang untuk turun. Hong! Orang lain juga pindah. Labu darah di tangannya terbuka, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh keluar. Beberapa dari mereka meledak dalam kehampaan, sementara yang lain jatuh ke kematian mereka di altar. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Yang lain mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing menampilkan teknik untuk menurunkan semua makhluk yang mereka tangkap ke altar. Jiwa-jiwa tersedot keluar, dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya layu. Altar itu berwarna merah cerah. Kekuatan jiwa yang kuat dan esensi kehidupan digabungkan bersama, membuatnya tampak semakin jahat. Seolah-olah itu akan menyedot pikiran seseorang langsung dari tubuh mereka. Aku tidak ingin mati. Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini? Ada pembudidaya yang berteriak keras. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan orang ini. Nyawa orang ini masih berakhir, tulangnya patah dan ototnya terpotong. Bahkan pembudidaya yang ditangkap pun seperti ini, apalagi orang biasa. Ibu, kamu di mana? Apa yang sedang terjadi? Kami, beberapa anak berteriak keras. Ketika mereka jatuh dari langit, angin dingin menerpa tubuh mereka dan masuk ke mulut mereka. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi segera setelah itu. Oh, surga, bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa membiarkan ini? Agar iblis mengamuk dan mengobrak-abrik dunia ini, seorang tetua berambut putih melolong sedih. Terlalu sulit untuk mengubah apapun. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah dilemparkan ke altar, tubuh mereka berubah menjadi esensi darah dan jiwa mereka diserap. Ini adalah bencana besar yang sulit untuk dilihat. Pengorbanan darah? Akhirnya, semua kesedihan, air mata, dan tangisan kesedihan ditenggelamkan oleh dua kata tanpa emosi ini. Beberapa ahli tertinggi bergabung bersama untuk memandu proses ke fase akhir. Di altar, kekuatan jiwa yang tak ada habisnya melonjak. Itu disertai dengan cahaya berdarah dan kabut hitam, membentuk pemandangan yang mengerikan. Itu segera terhubung ke alam yang lebih tinggi untuk membuka gerbang. Di dalam istana misterius alam yang lebih tinggi, saya telah menerima tangisan. Pengorbanan darah telah mengejutkan, jadi mari bekerja sama untuk membuka jalan dan membuat makhluk yang telah menyalakan api ilahi mereka turun ke alam bawah untuk mencari peluang alami itu. Sosok yang tampaknya ilusi duduk di sana sambil berbicara. Dia mulai membentuk jejak. Di samping, seseorang melambaikan lengan baju. Kerangka besar muncul, menjulang di istana kuno. Lingkungannya langsung menjadi kabur, distorsi dan bengkok. Semua jenis bagian muncul dengan sendirinya. Ini adalah Fat Beast yang memiliki kekuatan yang bisa menandingi raksasa tertinggi. Itu telah jatuh di dunia bawah bumi dan sekarang telah berubah menjadi kerangka yang terpelihara dengan sangat baik. Itu bisa digunakan untuk menembus batas antar alam. Ini adalah sekte dunia bawah bumiku yang melindungi harta karun tertinggi. Anda tidak akan dapat menemukan banyak binatang kosong seperti ini bahkan jika Anda mencari semua alam yang lebih tinggi. Semuanya,
kenapa tidak kita mulai saja? Tuan Dunia Bawah berbicara dengan suara sedingin es. Tubuhnya yang didudukkan di sajadah sangat besar. Itu tidak cukup. Tolong korbankan kulit binatang kosong juga. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar membuka jalan dan itu akan memungkinkan kita untuk melawan kehendak surga. Hanya dengan begitu murid-murid kita dapat tetap selamanya di alam bawah dan tidak hanya sementara. Kata individu lain. Gelombang keheningan memenuhi tempat ini. Master Dunia Bawah Bumi mengangkat tangannya, dan kulit binatang besar terbang keluar, mendarat di kerangka itu dan menutupinya. Suruh mereka melanjutkan. Seseorang berkata. Lebih dari 10 makhluk muncul. Mereka berasal dari ras yang berbeda, dan mereka semua menyalakan api ilahi mereka. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di alam fana, mereka sangat kuat dan tak terkalahkan. Kita tidak bisa memilih siapapun yang lebih kuat dan hanya bisa memilih mereka, atau jika kita melawan kehendak surga, mereka semua akan musnah tanpa ada peluang untuk berhasil. Orang-orang ini semua terbang ke tungku tembaga, menggunakan ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah sekte yang melindungi artefak magis yang dewa normal tidak bisa saring, gunakan, atau bahkan lihat sebelumnya. Tungku kosong. Seseorang berkata dengan lembut. Ini jelas merupakan biaya yang cukup besar. Tungku ini menyusut, berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Kemudian, ia memasuki tengkorak binatang kosong itu sebelum menghilang. Dunia dalam pengorbanan darah? Melawan kehendak surga? Suara-suara ini terdengar dari dalam aula utama. Kemudian, semua orang membentuk jejak dan bekerja sama untuk membuka jalan untuk membentuk koneksi dengan alam bawah. Angin jahat segera meraung marah melalui tempat ini. Energi kacau melonjak, dan aula istana berputar, menjadi tidak jelas. Sementara itu, di atas langit, seberkas petir yang tidak normal muncul. Itu berubah menjadi pedang surgawi dan meretas ke arah istana ini. Dengan suara hong, tempat ini dibelah, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Orang harus tahu bahwa ada formasi besar yang sangat kuat diletakkan di sini, tetapi itu masih hancur berantakan, merusak istana. Bertarung melawan kehendak surga. Semuanya, kita harus bekerja sama, atau kita akan menderita serangan balasan yang parah dan konsekuensinya akan besar. Kaca. Ini adalah petir yang kacau, dan itu hanya akan muncul ketika langit dan bumi muncul. Itu biasanya jarang terlihat, tetapi sekarang, itu menutupi langit dan mengalir deras. Tubuh para master sekte ini bersinar, dan semuanya berubah menjadi media untuk Dao. Mereka meletus dengan cahaya tak berujung, memenuhi tempat ini dengan simbol. Ci. Cahaya kacau tak terbatas turun dari langit, menenggelamkan tempat ini. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok menakutkan yang memadat. Hong! Tabrakan terakhir terjadi. Semua orang melepaskan gerutuan tertahan. Sebuah retakan muncul, membuka jalan. Void Beast turun, menghilang ke alam bawah dalam sekejap mata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.